Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu calon ASESI, LSP penulis dan editor profesional. Pada kesempatan ini izinkan kami LSP penulis dan editor profesional untuk menunjukkan tata cara pendaftaran ke dalam portal LSP PEP. Untuk melakukan pendaftaran, klik tautan uji, sertifikasi, strip, profesi, .lsp penulis editor .id. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan dari portal LSP PEP atau portal sistem uji LSP PEP. Nah, untuk melakukan pendaftaran ke dalam sistem, Bapak dan Ibu silakan mengklik menu uji sertifikasi. Nah, Bapak dan Ibu, kita tidak mengklik masuk dulu ya, karena untuk bisa mengklik masuk, kita harus memiliki user dan password. Nah, untuk mendapatkan user dan password tersebut, maka kita harus mengklik menu uji sertifikasi terlebih dahulu. Nah, pada menu uji sertifikasi ini terdapat sub-sub menu pilihan skema sertifikasi yang ada di LSP PEP. Nah, Bapak dan Ibu silahkan menyesuaikan dengan skema yang skip. Nah, Bapak dan Ibu silahkan memilih skema yang sudah Bapak dan Ibu pilih di awal atau sudah dikonfirmasi kepada admin LSP PEP atau kepada admin TUK. Jadi silahkan dipilih. Misal, di sini saya memilih skema sertifikasi klaster penulisan buku non-fiksi. Kemudian saya klik daftar skema. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan setelah tadi saya mengklik daftar skema. Ini adalah tampilan pertama dari pendaftarannya, yaitu yang pertama adalah FRAPL 01 atau formulir permohonan sertifikasi kompetensi. Nah, pada FRAPL 01 ini Bapak dan Ibu kemudian nanti akan ada pilihan lagi, yaitu skema sertifikasi. Menu ini adalah untuk Bapak dan Ibu memastikan kembali bahwa skema yang Bapak Ibu pilih tadi di awal adalah sudah benar. Bapak dan Ibu tidak melakukan kesalahan klik. Namun, apabila Bapak dan Ibu salah dalam mengklik, Bapak dan Ibu masih memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita dihadapkan lagi dengan pilihan-pilihan skema yang ada di LSP PEP. Nah, ini sudah benar berarti. Nah, pendaftarnya Bapak dan Ibu apabila mendaftar pada program yang umum, silakan pilih umum. Jadi di sini ada umum PSKK, ada mahasiswa PSKK, ada umum. Nah, kalau Bapak dan Ibu bukan dari program PSKK, maka silakan pilih umum. Nah, ini nama lengkap sesuai dengan KTP. Silakan Bapak dan Ibu ketik nama lengkapnya sesuai dengan KTP. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai salah ya nama penulisannya, karena nama ini adalah nanti nama yang sudah terintegrasi dengan sistem BNSP. Nanti apabila Bapak dan Ibu direkomendasikan kompeten, maka nama inilah yang akan tercantum dalam sertifikat yang akan dikeluarkan oleh BNSP. Jadi jangan sampai salah ya Bapak Ibu untuk penulisannya. Nah, dari peraturan BNSP sebetulnya tidak diwajibkan untuk menggunakan gelar. Namun apabila Bapak dan Ibu ingin menggunakan gelar, maka boleh dicantumkan, yang penting penulisannya jelas dan benar. Nah, NIK ini Bapak dan Ibu dalam portal ini sudah kami kunci sebanyak 17 angka. Jadi apabila kurang, nanti akan ada peringatan NIK kurang dari 17. Jadi silahkan NIK-nya ditulis atau diketik dengan benar. Saya izin untuk ketik angka secara acak ya Bapak Ibu. Sebagai contoh saja. Nah, tempat lahir silakan sesuaikan dengan akte kelahiran Bapak dan Ibu. Tanggal lahir ini silakan disesuaikan, bulannya bisa dipilih. Begitu pula dengan tahun, ini bisa diketik saja, kemudian tanggalnya bisa langsung dipilih.
Kemudian jenis kelamin dipilih laki-laki atau perempuan, kewarganegaraan WNI atau WNA. Alamat, silakan Bapak dan Ibu ketik alamat lengkap yang sesuai dengan domisili saat ini. Saya izin menuliskan secara singkat sebagai contoh saja. Nah, provinsi domisili ini bisa langsung diketik ya Bapak Ibu. Provinsi domisili, silakan Bapak dan Ibu ketik provinsi domisili Bapak dan Ibu. Kemudian bisa langsung dipilih. Kemudian untuk kabupaten juga bisa langsung diketik saja. Untuk kode pos bisa langsung diketik. Dan nomor HP aktif ini sudah dikunci sebanyak 10. Bisa ditulis nomor HP aktif Bapak dan Ibu. Dan kalau bisa yang sudah terintegrasi atau tersambung dengan WhatsApp, supaya nanti kami dapat admin LSPPP dapat menghubungi Bapak dan Ibu secara mudah. Nah, kemudian ada email. Silakan Bapak dan Ibu masukkan email aktif dan mohon untuk menuliskannya dengan benar. Jangan ada tipe, karena seluruh rangkaian proses pendaftaran mulai dari awal sampai nanti akhir proses asesmen, semua notifikasinya akan muncul ke alamat email Bapak dan Ibu. Jadi mohon untuk emailnya dituliskan dengan benar. Pendidikan terakhir silakan dipilih, misalnya S1 pekerjaan, boleh langsung diketik saja atau boleh di scroll, dicari. Nah, untuk nama sekolah atau perguruan tinggi, ini Bapak dan Ibu adalah nama sekolah atau perguruan tinggi tempat di mana Bapak dan Ibu pendidikan terakhir yang diampu. Nah, misalnya saya sebagai contoh ya. Nah, program studinya. Kemudian alamat perguruan tingginya, ini saya izin menuliskan secara singkat saja. Nah, untuk nomor telepon perusahaan atau lembaga, ini adalah nomor telepon perusahaan atau lembaga tempat di mana sekarang Bapak dan Ibu bekerja. Email perusahaan atau lembaga juga tempat di mana Bapak dan Ibu bekerja. Nah, ini untuk sumber anggaran apabila Bapak dan Ibu ini mendaftar secara reguler atau perseorangan atau mandiri langsung ke adminnya, itu sumber anggarannya boleh dipilih sumber anggaran biaya mandiri. Nah, namun apabila Bapak dan Ibu mengikuti secara kolektif, misalnya dari perusahaan atau dari kampus, nah itu nanti bisa APBN atau boleh dari biaya dari perusahaan. Kalau dari kampus biasanya itu adalah APBN. Nah, ini saya contohkan adalah sumber anggaran dari APBN sebagai contohnya. Nah, untuk pemberi anggaran, nah kalau APBN ini ada banyak Bapak dan Ibu. Misalnya ada kementerian, koordinator bidang politik, koordinator bidang perekonomian. Nah, misalnya kan saya dari kampus, berarti kementeriannya misalnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ini yang saya pilih. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu secara mandiri mendaftar ke admin, itu biasanya sumber anggarannya biaya mandiri, pemberi anggarannya juga mandiri. Bisa langsung diketik mandiri. Nah, biaya mandiri gitu Bapak Ibu. Nah, untuk tujuan asesmen, di sini ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu, pilihan tujuan asesmen. Jika Bapak dan Ibu baru pertama kali mengikuti uji sertifikasi di LSPPP, berarti tujuan asesmennya adalah sertifikasi.
Namun, apabila Bapak dan Ibu sebelumnya sudah pernah mengikuti uji sertifikasi di LSPPEP di skema yang sama dan akan melakukan perpanjangan sertifikat, yang mana sertifikat dari LSPPEP itu berlaku selama 3 tahun. Nah, Bapak dan Ibu setelah 3 tahun itu harus melakukan resertifikasi atau perpanjangan sertifikat. Maka dari itu tujuannya adalah sertifikasi ulang. Nah, yang saya contohkan ini adalah tujuan asesmennya adalah sertifikasi. Kemudian genre buku. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki portofolio buku yang dihasilkan atau buku yang ditulis, boleh dipilih nih. Kebanyakan buku yang Bapak tulis itu genrenya apa? Misalnya buku ajar. Atau mungkin bagi Bapak dan Ibu yang belum menghasilkan buku, misalnya mengikuti uji ini melalui ijazah yang selinier, misalnya ijazahnya ilmu komunikasi atau pendidikan bahasa Indonesia atau humaniora, itu kan syarat minimalnya sudah boleh, tapi metodenya adalah metode uji kompetensi. Nah, berarti kan belum menghasilkan buku ya Bapak Ibu ya. Berarti boleh nih, kira-kira buku yang nanti ke depannya mau digarap itu apa? Nah, boleh pilihnya di genre buku yang kira-kira nantinya akan digarap itu buku apa. Nah, setelah itu tempat uji kompetensi. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang mendaftar secara mandiri atau secara langsung melalui admin LSPPEP, itu biasanya sudah dikoordinasikan oleh adminnya. Pilih tempat uji kompetensinya apa gitu. Nah, kalau misalnya melalui TUK itu nanti biasanya sudah dikoordinasikan baik oleh admin ataupun panitia untuk pemilihan tempat uji kompetensinya. Karena apa Bapak Ibu? Tempat uji kompetensi dan jadwal uji kompetensi ini adalah saling terhubung, saling terkoneksi. Jadi ketika memilih tempat uji kompetensi, jadwal uji kompetensi ini akan otomatis terlihat gitu. Jadi ini dibukakan langsung oleh admin pusat. Jadi Bapak dan Ibu harus koordinasi. Kalau secara mandiri, koordinasinya langsung ke admin. Kalau secara kolektif, itu ke panitianya gitu Bapak Ibu. Misalnya kalau Bapak dan Ibu adalah mandiri, tempat uji kompetensinya berarti adalah LSPPEP. Nah ini akan secara otomatis muncul jadwal uji kompetensi yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu nggak bisa tuh mengakses sistem ini dengan sembarangan tanpa ada koordinasi terlebih dahulu dengan admin LSPPEP, karena jadwalnya harus dibuka dulu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, setelah ini semua sudah dikoreksi, sudah benar, misalnya dari skema, sudah benar, kemudian nama lengkap sampai kepada jadwalnya sudah benar, maka klik selanjutnya. Nah, pada tahapan kedua ini kita akan mengunggah persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam skema penulis buku non-fiksi. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai awalan bahwa persyaratan-persyaratan yang sebelumnya sudah Bapak dan Ibu kumpulkan itu mohon formatnya dalam format JPEG atau PNG atau PDF. Nah, semua file-file tersebut nanti boleh dikumpulkan dulu, boleh di filing dulu untuk semuanya formatnya disamakan dan tidak lebih dari 2 MB. Jadi apabila nanti ada file Bapak Ibu yang lebih dari 2 MB boleh di-convert dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan filenya berformat PDF, PNG atau JPEG dengan maksimal 2 MB. Dan kalau lebih dari 2 MB silahkan di-convert terlebih dahulu. Nah, ini pas foto 4x6, backgroundnya merah ya Bapak Ibu ya. Identitas pribadi, KTP atau CV atau riwayat hidup, kita tidak memiliki format dalam format yang paten, tapi Bapak dan Ibu boleh menggunakan format CV yang sudah Bapak Ibu miliki, tapi silakan diperbaharui dan ditandatangani ya Bapak Ibu ya. Nah, ijazah ini adalah ijazah terakhir. Untuk di kotak sebelahnya itu ada penjelasan ijazah. Itu harus Bapak dan Ibu ketik ya. Tapi ketiknya ini saja ijazah gitu. Nah, untuk SKK atau surat keterangan kerja Bapak dan Ibu, ini bukan surat keterangan kerja di mana Bapak dan Ibu sekarang bekerja. Tapi adalah surat keterangan kerja di mana
yang sesuai dengan skema yang Bapak Ibu ambil. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu memang bekerja di sebuah penerbitan, berarti kan misalnya memiliki surat keterangan kerja sebagai penulis atau sebagai editor, nah ini bisa dimasukkan. Tapi yang misalnya Bapak dan Ibu pekerjaannya adalah sebagai dosen, nah yang diupload itu bukan SKK sebagai dosen, tapi SKK sebagai penulis. Misalnya pernah mendapatkan penugasan untuk menulis suatu buku ajar, nah itu boleh diupload, tapi bukan SKK sebagai dosen misalnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini tidak wajib sifatnya, jadi diupload apabila Bapak dan Ibu memilikinya. Nanti boleh untuk penjelasan SKK-nya, misalnya SKK penulis buku non-fiksi. Sertifikat pelatihan kompetensi. Sertifikat pelatihan kompetensi ini juga diupload apabila Bapak dan Ibu memilikinya. Sertifikat pelatihan yang sesuai dengan skema ya Bapak Ibu. Penjelasannya juga silakan ditulis. Setelah itu Bapak dan Ibu, ini adalah kita akan mengupload portofolio yang Bapak Ibu miliki, yaitu portofolio buku-buku yang sudah Bapak Ibu hasilkan, buku yang Bapak Ibu tulis atau Bapak Ibu edit. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada saat Bapak dan Ibu ingin melakukan pendaftaran, misalnya dijelaskan oleh manajer sertifikasi saat BIMTEK, atau kalau secara mandiri itu langsung dijelaskan oleh admin bahwa untuk mengikuti uji ini, metode ujinya kan ada dua ya Bapak Ibu ya, uji kompetensi dan portofolio. Kalau Bapak dan Ibu hanya memiliki ijazah atau SKK atau sertifikat pelatihan, atau portofolionya hanya satu atau portofolionya hanya dua, itu adalah uji kompetensi nanti metodenya. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki buku yang ditulis atau diedit sudah lebih dari 3 atau minimal 3, metode ujinya nanti bisa portofolio. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini kita sediakan ada 5 kotak untuk upload. Kalau misalnya lebih dari 3 atau mungkin lebih dari 5 nggak apa-apa, tapi kami sediakan 5 ya Bapak Ibu. Kalau mau di-upload semua boleh gitu. Misalnya portofolio 1, bukunya di-upload. Nah, Bapak dan Ibu sebagai saran, karena ini tidak boleh lebih dari 2 MB, maka nanti yang Bapak Ibu upload misalnya bukunya jangan satu buku full di PDF kan terus dimasukkan, karena kalau di convert nanti takutnya nggak mampu. Jadi cukup dimasukkan adalah dari halaman cover, editorial sampai halaman daftar isi. Jadi nggak perlu semuanya. Jadi kami akan memvalidasi dari halaman covernya, kemudian halaman editorialnya kami akan melihat Bapak dan Ibu sebagai apa di sana. Kemudian daftar isinya. Jadi cukup itu saja supaya tidak lebih dari 2 MB. Nah, untuk dokumen portofolionya silakan ditulis, misalnya boleh judul bukunya atau boleh portofolio 1. Misalnya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau di-upload nih 3-3-nya bukunya, berarti nanti metode ujinya adalah portofolio atau observasi tidak langsung atau metode wawancara gitu. Kalau sudah ada 3, kalau ada 4 boleh dimasukin, kalau ada 5 boleh dimasukin. Silakan ya Bapak Ibu, asalkan tidak lebih dari 2 MB. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, kita ada 2 pilihan. 2 pilihan untuk klik tombol, yaitu buat akun atau klik selanjutnya nih. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah ada keterangan di atasnya, di atas tombol buat akun. Itu yang pertama, jika dokumen sudah lengkap, klik selanjutnya. Jika dokumen belum lengkap, klik buat akun. Nah, gimana nih Bapak Ibu maksudnya? Kalau ini semua sudah Bapak dan Ibu isi dan menurut Bapak dan Ibu sudah lengkap, sudah tidak perlu lagi ada yang dicari, sudah tidak perlu ada yang lagi yang diganti, silakan Bapak dan Ibu klik selanjutnya. Tapi jika ada misalnya nih
Saya ingat saya ada lagi satu portofolio, tapi misalnya ada di laptop yang lama dan Bapak dan Ibu memerlukan waktu untuk mencari terlebih dahulu. Nah, daripada apa yang nanti yang Bapak dan Ibu sudah ketik, sudah upload itu hilang, supaya tidak hilang gimana? Klik buat akun. Artinya apa Bapak dan Ibu? Tombol buat akun ini adalah tombol darurat ketika Bapak dan Ibu harus terpaksa memberhentikan proses pendaftaran ini. Itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sebelumnya sudah di filing dan sudah lengkap, tinggal upload, nggak perlu ada yang dicari, itu langsung boleh klik selanjutnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba harus terpaksa berhenti, maka klik buat akun. Supaya apa yang diisi tadi pada bagian biodata atau FRAPL01 dan apa yang sudah di-upload di bukti pendukung sebelumnya, misalnya dari pas foto, KTP, CV, ijazah, SKK, sertifikat pelatihan, itu supaya nggak hilang. Makanya diklik buat akun. Tapi kalau yang buat akun, Bapak dan Ibu nanti harus masuk lagi ke akun Bapak dan Ibu untuk mengupload lagi dokumen yang tadi belum diupload dan kemudian nanti untuk menyelesaikan pendaftarannya. Tapi kalau nggak klik buat akun, nah kita klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, ini adalah tahapan terakhir ya Bapak Ibu ya, yaitu asesmen mandiri. Nah, pada tahapan asesmen mandiri kita akan melakukan penilaian terhadap diri kita sendiri, terhadap kompetensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan penilaian terhadap kompetensi yang ada di dalam diri kita itu harus 100% kompeten ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu di sini kami sudah sediakan kotak untuk menceklis seluruhnya. Jadi kita langsung klik kompeten. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada judul unit kompetensi atau elemen kompetensi atau kriteria unjuk kerja atau KUK. Dan Bapak Ibu di sini nanti harus dibaca dan dipahami untuk kemudian disesuaikan dengan bukti pendukungnya ya Bapak Ibu ya. Jadi bukti pendukung ini adalah file-file yang sebelumnya Bapak dan Ibu sudah upload pada bagian bukti pendukung. Ini sudah ada di sini. Bapak dan Ibu tinggal pahami dari KUK-nya, kemudian disesuaikan dengan bukti pendukungnya. Dipilih saja yang menurut Bapak dan Ibu sesuai. Gitu ya. Dan antara KUK 1 dengan yang lainnya boleh sama jika menurut Bapak dan Ibu itu sesuai. Misalnya bekerja dengan aman dan dipastikan bahwa semua aktivitas kerja dilakukan dengan cara yang aman dan tidak menimbulkan bahaya bagi rekan sekerja atau masyarakat. Misalnya, oh ini saya sudah lakukan di portofolio 1, boleh. Kemudian di KUK selanjutnya mau portofolio 1 juga boleh. Jadi antara KUK 1 dengan yang lainnya itu boleh sama ya Bapak dan Ibu bukti pendukungnya. Tapi bukan berarti dari atas sampai bawah sama. Tetap harus disesuaikan, tetap harus dibaca lagi. Nah, ini saya izin untuk secara singkat saja mencontohkannya. Soalnya sampai bawah ya, nanti Bapak Ibu harus tetap disesuaikannya, dibaca. Nah, misalnya terakhir naskah hasil editing disiapkan secara lengkap dan tepat. Ini sudah saya lakukan di portofolio 3 misalnya. Oke, setelah selesai nih Bapak dan Ibu, asesmen mandirinya sudah disesuaikan KUK dengan bukti pendukungnya. Silahkan klik selesai. Nah, registrasi berhasil, silakan cek email. Nah, oleh sebab itu seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa email itu harus benar, aktif dan jangan tipu. Karena seluruh rangkaian proses itu akan ada masuk notifikasinya ke email Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, setelah tadi registrasi berhasil, kita akan dialihkan kembali ke awal portal LSP-nya. Untuk apa? Untuk kemudian kita bisa masuk menggunakan user dan password yang sudah dikirimkan melalui email kita. Nah, Bapak dan Ibu silakan nih cek email masing-masing yang tadi sudah didaftarkan di APL01. Silakan dicek. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa klik menu masuk. Nah, klik menu masuk. Setelah klik menu masuk, Bapak dan Ibu cek nih apa ya usernya ya, gitu.
Nah, Bapak dan Ibu masukkan username atau emailnya, kemudian masukkan juga passwordnya. Nah, supaya nggak salah Bapak dan Ibu, ini saya kasih tips. Bapak dan Ibu jangan kopas ya, misalnya kayak dari email terus langsung dikopas ke user dan passwordnya, jangan, karena nanti ada kemungkinan gagal. Nanti Bapak dan Ibu bingung padahal misalnya udah dikopas. Saya sarankan diketik saja ya Bapak dan Ibu, karena takutnya pada saat dikopas spasi dari email itu kekopas juga, jadi nanti ikut jadi kata sandi. Jadi alangkah baiknya Bapak dan Ibu ketik secara manual saja, jangan dikopas. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, silakan klik masuk. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah dashboard akun Bapak dan Ibu yang sudah Bapak Ibu miliki. Untuk yang tadi buat akun ataupun yang sudah selesai, itu sama-sama sudah punya akun dan ini adalah akunnya. Namun yang jadi pembeda adalah, coba kita klik sertifikasi. Bapak dan Ibu, untuk memantau perjalanan status pendaftaran Bapak dan Ibu pada sistem LSPPEP, Bapak dan Ibu lihat di menu sertifikasi. Nah, di menu sertifikasi ini nanti ada penjelasannya Bapak Ibu. Ada skemanya, TUK-nya, jadwal pendaftar, tujuan asesmen, dan kemudian ada statusnya. Nanti juga ada asesor, ada hasil asesmen, nomor sertifikat, dan aksi. Nah, Bapak dan Ibu nanti untuk melihat statusnya cek di status. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang tadi sudah klik sampai selesai, maka statusnya akan pendaftaran sedang dikonfirmasi. Namun bagi Bapak dan Ibu yang tadi belum sampai klik selesai, Bapak dan Ibu yang tadi klik buat akun, maka statusnya adalah silakan lengkapi pendaftaran. Dan ininya juga warnanya bukan kuning seperti ini ya Bapak Ibu ya, warnanya merah. Artinya apa? Bapak dan Ibu belum selesai. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang tadi membuat akun, silahkan untuk melanjutkan pendaftarannya sampai selesai. Gimana caranya? Kalau yang tadi buat akun ya, kan statusnya silahkan lanjutkan pendaftaran. Maka yang harus dilakukan adalah menyelesaikan pendaftarannya. Nah, yang harus dilakukan adalah klik tombol aksi. Tapi ini hanya untuk yang tadi buat akun ya Bapak Ibu ya. Kalau yang statusnya pendaftaran sedang dikonfirmasi, itu tidak perlu lagi mengklik aksi. Bapak dan Ibu hanya tinggal memantau saja perjalanan status pendaftarannya. Nah, ini yang tadi klik buat akun, silakan klik aksi yang tanda pensil. Yang tanda pensilnya silahkan diklik. Nah, ini udah nggak perlu diisi lagi karena kan sudah buat akun, karena kan sudah tersave apa yang tadi sudah diisi, jadi tidak perlu diisi lagi. Kemudian selanjutnya langsunglah di bagian bukti pendukung. Di bagian bukti pendukung ini Bapak dan Ibu juga nggak perlu upload dari awal lagi, karena ini sudah ada, sudah tersave apa yang Bapak dan Ibu upload sebelumnya. Jadi ini sudah ada nih file sebelumnya, ini sudah terupload, sudah tersave, sudah masuk. Jadi nggak perlu diupload ulang. Silahkan upload dokumen yang tadi Bapak dan Ibu belum sempat upload. Silahkan diupload misalnya di portofolio 4. Nah, setelah diupload, choose file, klik selanjutnya untuk kemudian melakukan tahapan terakhir yaitu asesmen mandiri seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian klik selesai. Nah, setelah klik selesai, Bapak dan Ibu masuk lagi ke menu sertifikasi. Barulah pendaftaran Bapak dan Ibu yang tadi buat akun, pendaftarannya statusnya akan berubah menjadi pendaftaran sedang dikonfirmasi. Nah, Bapak dan Ibu yang status pendaftarannya adalah pendaftaran sedang dikonfirmasi, artinya pendaftaran Bapak dan Ibu sudah selesai, sudah masuk ke admin pusat, dan admin pusat tinggal memvalidasi pendaftaran Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal memantau perjalanan status pendaftarannya. Nah, nanti dalam prosesnya ini Bapak dan Ibu ini juga akan dikirimkan notifikasinya melalui email apakah statusnya pendaftarannya sudah sampai akhir atau bagaimana. Nah,
Jadi Bapak dan Ibu, nanti kalau misalnya ada statusnya seperti ini, silahkan perbaiki pendaftaran. Nah, itu artinya sudah divalidasi namun ada dokumen yang mungkin salah atau kurang. Nah, itu Bapak dan Ibu nanti silahkan upload dokumen yang kurang atau yang salah, itu sudah diberitahukan di email deskripsi perbaikannya. Deskripsi perbaikan itu sudah dikirimkan melalui email. Silakan perbaikinya di sistem. Jadi deskripsi perbaikan dikirimkan ke email notifikasinya. Perbaikan dokumennya silakan upload di sistem. Di sistem Bapak dan Ibu ini ya. Jadi nanti kalau yang perbaikan itu akan muncul menu baru. Bapak Ibu. Jadi ada ini ada menu dashboard, ada menu sertifikasi. Kalau yang nanti perbaikan, di sini akan muncul menu baru, yaitu dokumen tambahan. Yaitu adalah tempat di mana Bapak dan Ibu nanti di sini ya, di samping menu sertifikasi ini. Kalau ada yang perbaikan, nanti ada muncul menu dokumen tambahan, tempat di mana Bapak dan Ibu akan mengupload dokumen yang tadi disuruh perbaiki, atau misalnya harus diupload ulang. Nah, uploadnya adalah di menu dokumen tambahan. Nanti ada di samping menu sertifikasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk yang nanti statusnya adalah menunggu pelaksanaan asesmen. Nanti di sini misalnya statusnya menunggu pelaksanaan asesmen. Maka artinya pendaftaran Bapak dan Ibu sudah mencapai tahap akhir dan sudah benar dan tidak ada perbaikan. Jadi artinya Bapak dan Ibu hanya tinggal menunggu pelaksanaan asesmen. Jadi nanti di sini sudah ada nama asesornya. Jadi hanya menunggu hari di mana Bapak dan Ibu melaksanakan asesmen. Sudah tidak ada perbaikan, dokumennya sudah benar. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di dashboard pada saat hari H pelaksanaan asesmen juga di sini akan muncul. Di bawah ini Bapak Ibu, di bawah kotak ini ya, nanti akan muncul nih deskripsi uji kompetensi. Nanti ada waktunya, ada hari dan tanggalnya, kemudian ada metode ujinya, ada asesornya, ada perangkat ujinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini akan lengkap deskripsi uji kompetensinya pada saat sudah divalidasi oleh admin LSPPMP. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk pendaftaran ke dalam sistem uji sertifikasi profesi LSP penulis dan editor profesional. Sekian penjabaran dari kami, tim LSP penulis dan editor profesional untuk pendaftaran ke dalam portal sertifikasi LSP PEP. Saya Rina pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.